Pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema ancaman sains pada agama. Ya. Jadi sebenarnya ada relasi antara agama dan sains, tapi relasinya itu justru bersifat ancaman. Karena perkembangan sains itu di negara barat khususnya, dan sebenarnya juga sudah merembet ke kita, itu melemahnya peran agama di dalam kehidupan. Nah, kalau kita berbicara tentang kitab suci, maka di depan kita lihat ya, bahwa di sini ada Al-Quran, kitab suci kita, kemudian Bible, ya, kitab suci umat Nasrani, lalu ada Weda, kitab suci orang Hindu. Nah, coba kita lihat perkembangan yang ada saat ini. Ini khususnya relasi sains dan kitab suci. Nah, kalau kita bicara sains, maka secara sederhana itu disimbolkan oleh sosok atau ilmuwan terbesar abad 20, yaitu Albert Einstein. Ya, karena kita tahu sebenarnya kalau kita bicara fondasi ilmu pengetahuan, maka fondasi itu tidak lain adalah ilmu-ilmu dasar seperti fisika, matematika, biologi, dan kimia, begitu. Dan apabila kemudian kita berbicara tentang wacana yang sekarang sedang berkembang di dunia secara umum dan di Indonesia khususnya di UIN, yaitu ketika IAIN berubah menjadi UIN, itu ada materi yang dimasukkan di dalam UIN yang tidak ada di IAIN, yaitu bidang-bidang umum. Jadi seperti bidang umum ini diantaranya adalah fakultas bidang saintek, kedokteran, begitu ya. Kemudian ilmu sosial politik yang sebelumnya itu hanya ada di universitas umum non agama Islam, gitu. Tetapi kemudian muatan umum itu harus diberi muatan materi umum ini harus diberi muatan Islam, gitu. Maka terjadilah apa yang disebut kalau di Indonesia itu interkoneksi ya antara agama dan sains, integrasi sains dan agama, kemudian sains yang dipandu wahyu, begitu ya. Ini di UIN ya. Nah, jadi ini modern science, begitu. Nah, maka kalau kita mengacu itu, sebenarnya wacana Islamisasi ilmu pengetahuan itu secara sederhana itu ada di dua bidang utama, yaitu biologi dan fisika. Mengapa demikian? Karena di bidang inilah kita berbicara tentang perbatasan antara agama dan filsafat. Ya. Jadi persoalannya dari situ. Persoalannya adalah ada pada kejadian-kejadian di awal alam semesta. Nah, maka disinilah terjadi persinggungan antara sains dan filsafat, sains dan agama. Demikian juga dengan ciptaan pertama, makhluk hidup yang tercipta pertama. Nah, disitulah terjadi interaksi antara sains dan agama. Nah, kalau kita bicara makhluk hidup itu adalah bidang biologi. Kalau kita bicara tentang kejadian awal alam semesta, itu adalah fisika. Jadi Islamisasi ilmu pengetahuan itu sebenarnya secara umum itu berada di dua bidang utama itu. Kalau kita berbicara kimia ini cenderung berbicara tentang proses. Nah, proses itu proses di antara, bukan di kejadian awal alam semesta, begitu ya, tapi proses di ujung
ya, di awal dan akhir. Nah, ini prosesnya di sini. Nah, yang di sini ini relatif tidak ada masalah, ya. Nah, jadi kita rujuk di sini. Nah, ini perkembangan, ya, perkembangan ini menggambarkan teori atom, elektron bergerak mengitari inti atom, ya, disimbolkan dengan ini. Nah, kemudian atom, ya, ini tentang molekul, ya, ilustrasi apa tentang molekul begitu dengan dinamikanya. Ya. Selanjutnya adalah ini, ya, kita tahu gambar ini simbol dari apa? Satuan paling kecil dari makhluk hidup yang disebut dengan DNA, dan DNA sendiri itu adalah kependekan dari deoksiribonukleik asid. Jadi ini, nah, ini adalah sel terkecil dari makhluk hidup. Nah, ini ilustrasi tentang sel apa? Sel jantan, ya, ketika hendak terjadi proses pembuahan sel jantan dengan sel betina bertemu, ya, kemudian munculkan janin. Ya. Nah, teknologi sekarang ini sudah memungkinkan manusia tahu jenis kelamin bayi yang akan lahir, ya. Kalau dulu ini masih hal yang gaib, ya, baru diketahui ketika lahir. Nah, sekarang begitu diketahui seorang ibu hamil, nah, dalam waktu sekitar 3-4 bulan, maka janinnya sudah bisa diketahui, gitu ya. Jadi hal yang gaib itu sekarang tidak lagi gaib. Nah, ini, ya, hal-hal yang dulu gaib itu sekarang tidak lagi gaib. Nah, ini perkembangan yang menarik dan sekaligus seperti yang saya sampaikan di awal itu mengancam agama, gitu ya, mengancam agama. Karena kalau kita tidak siap menjelaskan agama, maka umat ini akan lari, ya. Nah, ini simbol dari kemajuan biologi yang lain, yaitu apa yang disebut dengan rekayasa genetika, ya, rekayasa genetika yang disebut dengan cloning. Nah, cloning ini pertemuan sel jantan dan sel betina tanpa melalui interaksi induknya itu sendiri, ya, seperti konsep bayi tabung dan lain-lainnya itu. Nah, ini cloning, ya. Nah, ini perkembangan ilmu pengetahuan di luar sana, ya, yang kemudian memaksa pemahaman keagamaan kita yang klasik ini jadi agak berantakan, begitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian ini kan masuk dalam konsep keluarga berencana. Kapan seseorang itu dikatakan membunuh, begitu kan? Ya. Nah, ini kan maka pengetahuan kita tentang medis, pengetahuan tentang fertilisasi ini kan harus sempurna. Itu, ya. Nah, maka proses-proses itu kemudian masuk kategori pelanggaran syariat. Nah, ini ilustrasi yang lain lagi. Ya, ilustrasi yang juga tidak kalah ekstrimnya, apa yang disebut dengan Large Hadron Collider di kota Jenewa, ya. Ini adalah akselerator partikel dengan keliling 27 km. Jadi ini kalau ditaruh di Surabaya, ya, untuk rekreasi hari Ahad, untuk gowes itu nggak cukup, gitu ya. Nah, ini. Jadi kelilingnya itu 27 km. Ini kalau kita gambarkan secara sederhana, ini adalah mikroskop terbesar di muka bumi, tapi justru untuk melacak partikel paling kecil di alam semesta. Ya, jadi kalau partikel makin kecil, mikroskopnya justru makin besar, gitu ya. Nah, ini di Jenewa, dan ini ditanam pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan tanah. Isinya apa? Nah, isinya lorong-lorong yang super canggih, yang seperti ini. Ini ukurannya di bawah itu adalah seseorang, ya, yang sedang berdiri. Itu kan besar sekali itu, ya, besar sekali. Nah, ini karena sangat mahal, ini konsorsium 11 negara kaya di Eropa. Nah, ini, ya,
lorong-lorongnya. Ya, ini ilustrasi bahwa ini ya partikelnya yang ditembakkan itu begitu energinya sudah cukup tinggi lalu dibenturkan, ya, dibenturkan kemudian ingin diketahui efek yang terjadi, ingin diketahui sifat yang namanya God particle, ya, yaitu partikel Tuhan. Nah, partikel Tuhan itu sendiri seringkali disalahpahami, ya, bahwa kita berprasangka baik bahwa ilmuwan-ilmuwan di barat itu mulai religius, gitu ya, karena mau mengatakan menggunakan kata Tuhan. Ternyata tidak, ya. God particle itu sebenarnya aslinya itu berasal dari kata goddamn particle. Goddamn particle itu menurut saya kalau orang Surabaya nyebut itu sebenarnya adalah partikel jancuk. Nah, ini seorang ilmuwan namanya Leon Lederman menulis buku dengan judul Goddamn Particle itu. Lalu dikirim ke penerbit. Penerbitnya itu baca judulnya itu mungkin kupingnya keri gitu ya. Enak judulnya gitu. Maka demnya dibuang. Diedit gitu ya, dibuang lalu jadilah God Particle. Ini supaya kita tahu sejarahnya. Jangan berprasangka baik bahwa ilmuwan di barat itu sudah mulai religius. Itu enggak. Ya, enggak begitu. Jadi judul buku itu tidak seperti itu, tapi tadi kupingnya itu merasa nggak enak dengar judul kok isinya pisuan, ya, lalu jamnya dibuang jadi God particle. Itu tidak lain adalah Higgs particle yang mencipta sebagai partikel yang kemudian men-setting semua massa partikel yang berbeda-beda itu, ya. Nah, ini Large Hadron Collider, ya. Nah, ini kemudian lab yang lain. Ini lab yang ada pada kedalaman 1000 meter di bawah permukaan tanah. Itu di Jepang, ya. Itu. Kalau tadi 100 meter, ini 1 kilo. Ini untuk menangkap partikel dari matahari, dari apa yang namanya neutrino, yang tidak diperlukan itu disaring oleh satu lapisan bumi yang 1000 meter itu, ya. Nah, begitu itu running, ini isinya adalah 50.000 ton air super murni. Nah, ini lab yang juga menembakkan neutrino, tapi ini dari pembangkit dan kemudian penangkap detektor. Nah, jarak keduanya itu adalah 1.300 km, ya, dari Illinois ke South Dakota. Jadi dari Merak sana pemancar partikelnya itu di bawah tanah, kemudian penangkapnya itu di ujung Banyuwangi. Gitu loh ya. Kalau ini di Jawa. Ya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu sudah seperti itu, ya. Nah, kemudian ini yang lain lagi, teleskop Hubble, teleskop dengan ini kalau berdiri itu tingginya 13,6 meter, tapi yang menarik ini adalah tidak mengorbit di bumi, tidak berdiri di bumi, tapi mengorbit pada ketinggian 570 km. Itu luncurkan tahun 1990, tapi ilmuwan sudah meluncurkan itu masih kurang puas begitu. Karena ini jangkauannya dengan cahaya tampak jangkauannya sekitar 5 miliar tahun cahaya. Padahal usia jagat raya kita itu 13,7 miliar tahun cahaya. Kurang puas, lalu bikin yang lebih dahsyat lagi. Mulai dibikin tahun 96 dan diorbitkan 2 tahun yang lalu, 25 Desember 2021. Setelah 25 tahun itu, ya, ini dengan inframerah yang bisa melihat kejadian pada saat awal penciptaan jagat raya. Jadi nggak lama setelah kun fayakun itu, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dari 4 gambar ini sebenarnya kalau kita mau ringkas dalam satu ayat, ini sebenarnya adalah surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan, begitu ya. Wahai bangsa jin dan manusia, tembuslah oleh kalian langit dan bumi. Tapi kalian nggak akan sanggup kalau kalian nggak mempunyai sultan. Dan sultan di sini adalah knowledge is power, ya, ilmu pengetahuan dari sini. Jadi ilmu pengetahuan merupakan suatu keniscayaan ke depan di abad kita saat ini, abad 21. Ya, ini ilustrasi dari teleskop Hubble, teleskop senilai 2 miliar dolar. Ya, teleskop senilai 28 triliun ini kalau kita rupiahkan, ya. Ini sekali lagi tidak mengorbit pada ketinggian tidak berdiri di bumi, tapi mengorbit pada ketinggian 570 km.
Nah, ini peluncuran James Webb Teleskop ya, 25 Desember 2021 di Guyana ya. Ini teleskop yang lebih mahal lagi, yaitu 10 miliar dolar atau sekitar 140 triliun ya, senilai separuh pembiayaan ibu kota negara yang baru. Jadi kalau di Amerika ini hanya cukup untuk membuat satu teleskop ruang angkasa yang disebut dengan James Webb Space Telescope. Dan ini mengorbit pada jarak 1.500.000 kilometer. Jadi jarak 4 kali jarak bumi bulan ya. Nah, dengan perkembangan ini sekali lagi itu agama-agama itu terancam ya. Jadi seolah-olah untuk mengetahui tentang alam dan kehidupan ini kita nggak lagi butuh dengan kitab suci. Nah, itu persoalannya ya. Itu artinya kita harus bisa mengaktualkan ya isi dari kitab suci itu. Karena apa? Karena ada semacam ancaman, ada tantangan dari kitab suci. Nah, belum lagi perkembangan chip ya. 2 tahun yang lalu IBM itu merilis chip terbaru ya, chip yang ukuran kuku ini itu berisi 50 miliar transistor ya. Jadi transistor kalau dulu 1947 itu ukurannya sekepalan tangan. Kan kemudian kita tahu bahwa per 18 bulan itu ukurannya mengecil 2 kali. Dari 47 sampai sekarang itu kan sudah 76 tahun. 76 tahun itu kira-kira berarti 2 pangkat 38 atau 10 pangkat 11 itu pengecilannya itu. Jadi transistor sekarang itu sudah berukuran 2 nanometer. Ya, jadi di chip ukuran kuku ini ada 50 miliar transistor. Ini adalah makhluk gaib baru. Ya, nalar kita, nalar apa namanya? Ya kalau kita kenal dari kampung, kemudian datang ke sini, lalu tiba-tiba diceritani, nah jadi kuku ini kan 50 miliar transistor. Kan kita mesti, dobos opo kan gitu. Ya, ngarang apa lagi kan itu. Ya ini. Tapi kalau kita ikuti ya tahap per tahap ilmu pengetahuan, ya itu memang yang terjadi. Kita percaya pada HP kita sekarang ini kan, ya dan lain-lain. Yang dulu kita kan nggak mungkin ngomong dengan keluarga kita yang sedang umroh, yang sedang haji. Nah sekarang ngomong, bahkan katakanlah mbah kita, ibu kita nangis di tanah suci pun kita tahu. Ya. Nah ini bukan sekedar suaranya. Lagi-lagi ini adalah teknologi, ya, yang non sewu tidak melibatkan jin. Kalau dulu kan melibatkan jin, sekarang tidak. Ya kecuali jinnya celana jin, itu lain lagi. Ya jin Levi's begitu. Nah, jadi ukuran rambut kita ini, ya. Jadi kalau pada batang rambut ini dimasukkan transistor, itu bisa memuat 40.000 transistor. Ini, maksudnya yang ukuran ini ya, bukan sepanjang ini gitu. Maksudnya diameternya gitu ya. Nah, dengan perkembangan ini kemudian yang terbaru ya berkembanglah ChatGPT. Nah, ChatGPT ini kan membuat lagi-lagi ya dunia pendidikan ini juga harus mulai menata diri. Karena informasi ini bisa diperoleh secara langsung melalui ChatGPT ini. Jadi ke depan kita harus lagi-lagi harus rekonstruksi apa yang efektif harus disampaikan kepada katakanlah peserta didik dan apa yang tidak. Karena apa? Karena peserta didik bisa mencari sendiri, begitu kan? Nah ini tantangan-tantangan yang sekali lagi mengancam, ya. Bahkan paham-paham keagamaan. Kalau ustadz dan kiainya tidak kreatif, ini ditinggalkan oleh santrinya. Tak nakono ChatGPT wis, ya. Karena kiai ini tak takoni gak ngerti, tola-tole gitu kan. Ya. Nah ini tantangannya. Nah ini konflik, ya. Konflik ini sudah mengemuka dan di Eropa, khususnya di Inggris, ini sudah dikaji sejak awal pertengahan abad 20. Jadi tahun 1940-an ini sudah menjadi kajian di Oxford. Nah, kalau kita baru belakangan, lagi-lagi kita ini sebenarnya orang yang terlambat. Ya. Melakukan kajian relasi antara agama dan seks gitu. Ya, kita terlambat ini. Nah, jadi bahkan
ini kan melahirkan konflik. Relasi utamanya itu konflik. Bahkan sudah dibukukan, ya sudah ditulis oleh William Draper ya, tentang sejarah konflik agama dan sains begitu. Ya, nah, sebentar. Nah ini, nah konflik itu diwakili oleh ini, ya pernyataan dari Christine Hagen, ya seorang ahli fisika yang mengatakan the world is my country, science is my religion. Nah ini kan jelas-jelas sudah mensubstitusi agama itu dengan sains. Dengan kata lain membuang agama di sini. Ya. Nah ini karena sudah merasa cukup bisa mengetahui kehidupan ini dengan sains. Bagaimana baiknya menata hidup ini dari sains begitu ya. Nah ini yang terjadi. Kemudian kalau kitab suci itu diilustrasikan dalam karikatur ini dengan sesuatu yang stagnan, semua contohnya tetap ya Quran itu gitu. Ilmu pengetahuan terus ditulis sampai kemudian bukunya bertumpuk-tumpuk. Seolah-olah selalu ada yang baru. Sementara kitab suci, ya udah kitab suci dari dulu ya itu saja gitu kan. Sehingga kemudian dibayangkan sebagai sesuatu yang membosankan. Nah, ini tantangan kita, ya. Nah, dan tantangan ini itu dirasakan ya, oleh orang-orang, khususnya orang-orang perkotaan, ya, kota-kota besar, orang-orang perguruan tinggi, begitu, ya. Nah, di sini ada konflik, dan itu dialami oleh semua agama. Nah, karena itu pemuka-pemuka agama itu kemudian merasa bertanggung jawab untuk melakukan revitalisasi, ya, itu. Untuk kemudian melakukan tafsir ulang, begitu ya, aktualisasi terhadap teks-teks yang ada di dalam kitab suci masing-masing. Ini sekedar contoh di dalam komunitas agama Hindu, ya. Nah, misalkan ada buku yang ditulis, ya, penjelasan kitab suci Weda yang berbasis tentang sains dan teknologi modern. Ya, nah ini Vedic Physics, jadi fisika Weda, gitu ya. Itu, ini terjadi di komunitas Hindu. 2008-2009 saya menjadi narasumber di komunitas Hindu internasional di Denpasar, ya. Bahkan ditulis buku dan itu melibatkan expert mereka, pemenang Nobel mereka untuk membuat ini tadi tulisan ini tadi, ya. Sementara itu, ya. Nah, kemudian ini Modern Physics and Vedanta, ya. Itu. Nah, kemudian ini Vedic Physics, ya, mirip seperti yang tadi. Nah, kemudian ini Modern Science in Veda. Jadi Veda sekarang dilihat dari perspektif sains modern, ya. Jadi relasi sains modern dengan kitab suci itu dilakukan, ya. Nah ini di dalam agama Hindu. Ya, dalam agama Hindu sudah dilakukan cukup intensif sekali lagi. Nah, ini untuk kitab suci Bible, ya, Bible. Nah, dipertanyakan apakah Bible kontradiksi dengan sains modern, ya, di kalangan mereka itu. Nah, bahkan kemudian ya kajian-kajian ini masuk ke wilayah publik, di wawancara media elektronik misalkan seperti ini, ya. Nah ini, jadi seperti katakanlah acara-acara mata najwa seterusnya gitu ya, masuk di ranah sana. Selain tentu buku-buku yang lebih formal yang kemudian bisa dibaca, jadi Modern Science in the Bible and Modern Science dan seterusnya, ditulis ya oleh tokoh-tokoh di barat sana, ya. Jadi ikhtiar itu bukan hanya terjadi di lingkungan Muslim. Karena apa? Karena ketika kita melakukan ini, ternyata tidak sedikit orang kita yang nyinyir gitu kan, ya. Wah, ngapain itu Al-Quran dikait-kaitkan dengan ilmu pengetahuan? Ini kan orang yang minder begitu kan, ya. Nah ini sekali lagi,
ancaman sains terhadap ilmu pengetahuan itu tidak hanya dirasakan oleh Islam, tapi oleh semua agama. Dan itu kemudian segera direspon oleh semua tokoh agama, ya, yang punya kompetensi itu. Nah ini, ya. Jadi di kita ada dulu Maurice Bucaille, dokter bedah dari Prancis yang non Muslim, itu menulis itu. Nah kemudian kita yang belakangan ini punya tokoh Dr. Zakir Naik, gitu ya. Nah itu. Nah saya sendiri menulis 2 buku ini, ya. Alhamdulillah buku ini 2014 ya, sempat muncul di bazar buku terbesar di dunia di Frankfurt, ya, buku ayat-ayat semesta itu. Nah hadirin jamaah Manarul Ilmi, jadi semua agama itu punya kemiripan ketika masih berbicara tentang Genesis, kelahiran jagat raya, itu punya kemiripan, ya. Jadi di Hindu, di Kristen, di Islam itu ketika berbicara tentang kejadian alam semesta itu masih ada kemiripan, ya, ada semacam titik temu lah begitu. Ya. Tapi ada yang memang ini khas Islam yang sulit ditemukan di kitab suci yang lain, ya. Apa itu? Maka ini tidak lepas dari kenyataan bahwa ada satu ayat yang menjamin, ya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi sesungguhnya kamilah yang menurunkan, ya, Al-Qur'an itu, az-dzikra itu, dan kami juga yang akan menjaganya. Nah, jadi Al-Qur'an ini dijaga bahkan huruf demi huruf. Salah satunya dengan banyaknya hafidah yang hafal Al-Quran. Begitu ada bacaan yang meleset panjang pendeknya sekalipun, dari misalkan dalam teks itu ada kekeliruan panjang pendek, itu akan segera diketahui, ya. Nah ini, jadi hafidah itu ya, itu semacam apa ya, kalau menyadari perannya itu sebenarnya adalah kiriman dari Allah untuk menjaga, ya, kemurnian atau keaslian Al-Quran itu dari penyimpangan. Itu. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 800 ayat tentang alam, dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Ya, meskipun 10 abad terakhir ini fokus para ulama itu hanya pada fikih. Sehingga kemudian dunia Islam secara umum, termasuk Indonesia yang mayoritas Muslim, itu tidak mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tenaga kita habis dalam kajian-kajian fikih. Ya, makanya ini menjadi tanggung jawab ITS, Sivitas Akademi ITS, ya, untuk fokus, ya, adik mahasiswa fokus kepada kajian ayat alam dan kemudian mengembangkan iptek, medis dan agriculture, itu, ya. Dan itu juga yang menjadi fokus utama dalam pesantren yang saya kembangkan, yang namanya Trendsign itu, ya. Nah ini, jadi kita fokus pada penguatan atau kajian 800 ayat alam ini. Nah, sekedar contoh terkait dengan dijaganya Al-Quran tadi, ya. Ini kita berbicara tentang mukjizat yang ada di dalam kitab suci kita, sulit ditemukan di kitab suci yang lain, ya. Ini. Jadi saya mau, ini contoh, satu contoh, ya, satu contoh. Yang lain-lain nanti di kajian yang berikutnya, ya. Nah, ini membuka surat, kecuali dalam surah Taubah. Dalam surat Taubah itu kan surat ke-9 kan nggak ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau baca ya jangan pakai Bismillah, cukup dengan doa ta'awudz saja, begitu ya. Nah, tapi yang lain itu ada, ya, ada Bismillahnya. Sedangkan yang Bismillah ini disimpan di surat apa itu? Ya,
yang satunya, sehingga jumlah total tetap 114. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ini ada dia kalau dipreteli ini ada berapa huruf? Gitu. Nah, kalau kita hitung ba, sin, mim gitu kan. Ya. Ini ada berapa huruf ini? Kalau kita hitung ya, maka ada berapa? Ya. Ini hal yang sederhana. Yang barangkali terlewat ketika kita ngaji. Itu ada 19. Ya. Itu. Kalau kemudian kita aktifkan otak kita, 19 itu apa sebenarnya? 19 itu adalah angka terkecil dan terbesar, kan gitu. Ya, bilangan asli. Yang lainnya kan gabungan 19. Itu kan gabungan 1 dan 9. 12, 1 dan 2. Ini bilangan asli, 1 sampai 9. Ya. Jadi kecil, besar, terkecil, terbesar. Itu, ya. Gabungan 2 bilangan terkecil dan terbesar itu 19. Terungkap dalam Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Nah, apa kata Quran tentang 19? Tadi Imam membaca surah Al-Mudaththir. Ya. Dari ayat ke berapa kemudian melewati ayat 30. Ayat 30 alaiha tis'a asyar. Jadi ketika tadi membaca gitu saya loh, kok pas ini? Saya batin. Berarti nyambung dengan materi yang mau saya sampaikan. Ya. Berarti tadi malam tahajudnya nyambung. Nyambung dengan rencana mau saya sampaikan. Jadi di atasnya terdapat 19. 19 apa? Biasanya dalam terjemah itu dikurung 19 malaikat. Gitu kan ya. Nah ini. Is'a asyar itu artinya 19. Ya. Ini ada di surat Al-Mudaththir. Dan itu surat ke-74. Ya. Nah, berarti kita sekarang punya 2 angka. 19 dan 74. Gitu ya. Ya. Itu. Atau 7.419. Kan kemungkinannya cuma 2. Karena 19 dan 74. Dibolak-balik aja. Siapa yang di belakang, siapa yang di apa yang belakang, apa yang di depan gitu. Jadi kita punya 2 kemungkinan. Itu. Nah, Dr. Abdullah Rasyad yang mengotak-atik ini dilalah tahun 1974 gitu ya. Nah itu. Otak-atik gitu, ya. Ya otak-atik kan kerja. Otak-atik ya mikir gitu. Ya meskipun mikirnya enggak terlalu berat. Nah, kalau kita enggak otak-atik enggak ketemu. Otak-atik tetap aja baca kitab suci. Baca kitab suci itu berpahala. Dianjurkan, disunahkan gitu. Ya, bahwa kemudian membaca lalu Allah memberi hadiah dengan cara mendapatkan sesuatu, iya itu tentu sesuatu yang patut disyukuri dan patut disebarkan, dan ini disebarkan. Ya, nah kalau kemudian kita dapatkan 1974, khususnya tahun 1974, tahun 1974, ya dari mahasiswa, ini kan tahun Masehi, ya tahun Masehi. Sementara kita kalender kita ini kan mulainya dari sejak Rasulullah hijrah. Ya, kemudian kalendernya disebut kalender Hijriyah. Kan gitu. Ya. Nah, pada tahun 1974 itu dari sisi Hijriyahnya itu tahun 1393. 1393 itu dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Gitu loh. Ya. Dari Mekah ke Madinah. Itu artinya 1393 tahun dari baginda Rasulullah hijrah. Itu. Setelah Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah, kota kelahirannya. Itu. Nah, wahyu pertama yang diterima ya itu adalah surah bukan surah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama itu. Jadi artinya adalah bahwa tahun 1393 itu adalah
1406 tahun setelah ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan begitu. Ya. Nah, ternyata 1406 itu ya, ternyata gitu. Ini bisa dibagi 19 dan hasilnya adalah 74. Gitu loh. Ya. Nah, ini kan bagian, ini tentu ini sesuatu yang tidak rasional. Sekali lagi tidak rasional. Ya. Dan sesuatu yang tidak rasional di dalam Islam itu adalah apa yang tidak rasional itu? Ada dan itu diterima di dalam Islam. Itu adalah mukjizat. Dan inilah memang mukjizat Al-Quran. Mukjizat ilmiah Al-Quran. Kalau mukjizat nabi-nabi yang lain, itu sudah selesai. Sekarang tinggal cerita, tinggal dongeng. Tapi mukjizat Al-Quran itu akan terus diperlihatkan sampai akhir zaman. Salah satunya adalah ini. Gitu ya. 19 pada jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ya. Nah ini. Apakah ini suatu yang kebetulan? Tidak. Al-Quran menegaskan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan ya, sehelai daun yang jatuh itu tidak terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Begitu loh ya. Apalagi bilangan 19 dan dimunculkannya pada tahun 1974 itu bukan fenomena yang sifatnya kebetulan. Begitu. Ya. Keterbatasan kita mengatakan itu kebetulan. Tapi Al-Quran menegaskan bahkan selembar daun yang jatuh di bumi itu tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, adik, supaya adik belajar di tes itu makin termotivasi, makin bersemangat. Nanti ngaji surat Al-Hadid, ya, surat Al-Hadid ayat 25. Ini mana ayatnya ini? Ya. Tapi sekarang kita review dulu tentang pelajaran kimia yang pernah adik-adik terima sebelum pergi ke ITS pagi ini. Ya. Di dalam tabel periodik itu ada angka. Kalau gambarnya atom ini, maka angka di pojok kanan atas itu 3. Gitu ya. Apa artinya? Disebut apa angka ini? Angka ini disebut nomor atom. Nomor atom itu menyatakan jumlah elektron, jumlah proton, yaitu 3. Di gambar ini kan begitu. Ya. Nah, kemudian di kiri kanan bawah itu ada angka 6, nomor massa. Nomor massa itu menyatakan berat atom, menyatakan jumlah proton dan neutron di dalam inti atom. Begitu kan yang kita tahu, ya. Nah ini. Nah, ya, ini kimia. Ya, di tabel periodik begitu. Nah, sekarang kita ngaji di dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ada ayat ya yang menyebutkan di penggalan di tengah ayatnya ini ada wa anzalna hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas, dan telah kami turunkan besi yang di dalamnya terdapat manfaat dan kekuatan yang luar biasa dan manfaat yang banyak bagi manusia gitu ya. Nah itu ya, jadi nah ini kita lihat sekarang surat Al-Hadid itu surat ke-57 ayatnya ada 29 ya. Ini tolong diingat-ingat 57 dan 29 ya. Ini anggap saja ini pekerjaan iseng. Tapi isinya dengan kitab suci Al-Quran tetap dapat pahala ya, karena kita berinteraksi dengan kitab suci ya. Selain pahala nanti pengetahuan gitu. Nah, tadi ayat yang dibahas itu 25 ya, tentang diturunkannya besi. Tapi kalau adik-adik baca terjemahannya bukan diturunkan besi, tapi diciptakan besi. Jadi anzalna diubah menjadi seolah-olah kholakna. Ya, bukan. Atau ja'alna. Begitu. Ya, nazalna, anzalna itu kami turunkan. Nah, mari sekarang lingkaran-lingkaran ini ada dihitung.
lingkaran ini saya taruh pada kalimat lafal atau kalam Allah. Sejak ayat pertama sampai ayat ke-25 yang kita bahas tadi. Ini contohnya satu, ya. Tolong dihitung. Tolong dihitung. 2. Dihitung bareng-bareng. 3. 10. Berapa? 26. Ya. Di ayat 25 ini ayat yang bercerita tentang wa anzalna hadida. Kalau dipahami sebagai besi, diturunkan langsung, ini bisa berupa meteor. Ya, meteor. Yang dalam legenda Yunani itu dijadikan kapak Thor, dibawa oleh Hercules dan lain-lain, ya. Padahal sebenarnya ini mestinya dipahami seperti pemahaman abad keempat sebelum Masehi, Demokritus, yang membayangkan setiap objek dipecah menjadi bagian yang tak terpecah lagi, dan itu disebut atomos. Nah, kalau atomos itu lebih make sense karena diturunkan dari langit, jadi kena apapun seperti neutron tadi nggak masalah. Ada berapa bundalan ini tadi, lingkaran ini tadi? Lafal Allah dalam surat besi tadi ada berapa? 26. Sekarang kita kembali ke pelajaran kimia, ke tabel periodik. Ini ada adik, tabel kimia. Ya. Lalu kita fokus ke sini. Apa ini? Fe. Apa itu Fe? Besi. Angka di atasnya berapa? 26. Disebut apa tadi angka itu tadi? Nomor atom. Menyatakan apa nomor atom itu? Menyatakan jumlah elektron, jumlah proton. Sama dengan jumlah lafal Allah di dalam surat Al-Hadid, besi. Loh, apakah kita pernah membaca riwayat hadis yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah suatu pagi keluar dari rumahnya membawa pedang, lalu pedangnya dicuil, terus dihitung elektronnya? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Pedang kok dicuil? Kalah tangannya kukune, bukan pedangnya yang cuil, ya, tangannya yang berdarah-darah. Itu. Tapi sekali lagi ini mukjizat, ya, mukjizat. Itu. Jadi ini mukjizat, ya. Jadi di dalam atom besi itu elektron, protonnya ada 26, ya, dipaskan dengan jumlah lafal Allah. Itu. Apakah dulu Rasulullah merancang begitu? Enggak. Ini bukan karangan baginda Rasulullah, tapi ini adalah wahyu. Itu. Ya. Nah, jadi ini. Nah, kemudian ya 57 itu reaktif. Nah, sekarang ini kalau kita pengen lihat lagi, ini 26 ya, Fe 26 ya. Nah, ini ada energi di atas, ini di atasnya tuh energi, ya, besar-besar energi. Coba sekarang kita lihat energi ini. Berapa itu energinya? Berapa energinya itu? 2.957. 57 tadi apa? Nomor surat Al-Hadid. 29 tadi apa? Jumlah ayat di dalam surah Al-Hadid. Kebetulan wa ma tasqutu, ya. Jadi tidaklah selembar daun yang jatuh di muka bumi kecuali Allah mengetahuinya itu. Nah, jadi adik-adik, tadi cerita besarnya adalah perkembangan sains teknologi mengancam agama-agama. Maka kemudian tokoh-tokoh agama melakukan revitalisasi terhadap kitab sucinya, ya, itu. Ada pertemuan, ada yang sama ketika berbicara tentang kejadian
alam semesta, penciptaan alam semesta, tetapi ada yang khas Al-Quran yang sulit ditemukan di dalam kitab suci yang lain. Ini terkait dengan keaslian Al-Quran yang memang dijamin ya dalam teks Al-Quran itu sendiri tentang keaslian Al-Quran, sehingga satu kata menyimpang di Al-Quran itu langsung diketahui dan langsung dikoreksi, langsung beneregi ini. Nah ternyata itu kemudian lafal, termasuk lafal Allah, jumlah huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim, ada rahasia yang baru belakangan ini terungkap, dan itu adalah bagian dari yang kita sebut dengan mukjizat ilmiah dari kitab suci kita Al-Quranul Karim. Semoga ini meneguhkan keimanan kita, membuat kita lebih bersemangat lagi untuk ngaji, khususnya adik-adik mahasiswa baru yang seragam putih hitam ini. Dan saya nanti juga akan kebagian dapat menyampaikan materi IPIT. Ya, maunya tadi 30 menit, ini ternyata sudah jam 5.46. Akhirnya mari kita tutup dengan doa ya, supaya kita diberi kekuatan ya, iman dan Islam, kekuatan kesehatan, kekuatan untuk terus mendalami agama kita, karena pengetahuan yang ada bahkan di dalam Al-Quran pun itu kita selami terus, kita nggak akan pernah sampai ke dasarnya ya, hanya mendekati dan mendekati. Karena itu jangan pernah berhenti belajar.